Di dalam hati tempatnya niat ya. Di dalam hati itu tempatnya niat, keyakinan ya. Bukan iman itu pada mulut ya. Bukan kita katakan bahwa saya orang beriman, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya pada Allah. Bukan begitu sebenarnya ya. Yang mengatakan aku percaya pada Allah ya. Pada malaikat, kitab, nabi, hari akhir ya. Kadar dan kadarnya, baik dan buruknya maksudnya ya. Kita harus mampu memandang mata keimanan itu di dalam kalbu. Nah itu kita harus mampu ya. Jika manusia itu mengatakan imannya itu cuma di ujung lidah ya. Kalau kita mengatakan cuma di lidah saja aku percaya kepada Allah, aku percaya pada nabi, malaikat, kitab dan lain sebagainya, hari akhirat maksudnya hayatun nafik jadinya. Ya, manusia yang munafik pada hidupnya, berkhianat pada hidupnya sebenarnya. Itu bukan dikatakan iman itu, maka dikatakan iman itu bukan di ujung lidah, bukan di lisan, atau bukan dikalamkan. Maksudnya tumbuhnya dari dalam hati. Nah, bagaimana caranya supaya iman itu bisa tumbuh di dalam hati, supaya keyakinan kita itu mutlak ya? Kita harus paham ilmu intinya. Kita harus tahu ilmu. Nah, kalau kita sudah tahu ilmu, ya, tahu maksud dan tujuan daripada keilmuan itu namanya ilmu yang sudah mumpuni, ya. Ilmu sudah mumpuni karena arah tujuan daripada keilmuan itu kita sudah tahu. Nah, itu. Angkanya dengan sendirinya kita sudah yakin, dengan sendirinya kita sudah percaya, dengan sendirinya kita sudah berniat jadinya, begitu. Maka rahasianya kita harus paham keilmuan sebenarnya. Itu di dalam sembah, di dalam segala-galanya kita harus paham syarat-syaratnya. Maksudnya tempatnya iman itu di dalam hati sebenarnya. Itulah kiblat tarekat. Ya, itulah kiblat tarekat. Hadapkan hati itu hanyalah kepada Allah. Itu kita harus hadapkan. Tunjukkan batin kita hanya kepada Allah saja. Begitu. Jangan pikiran melayang kemana-mana. Terlebih-lebih di dalam sembah yang itu. Di dalam sembahmu. Maksudnya ya. Ingat. Neraka wail bagi orang-orang yang lalai hatinya di dalam sembahnya. Fawailul lil musallin allazinahum an solatihim sahun. Kalau kita sembahyang itu melamun pikiran kita kemana-mana ya, itu upahnya neraka wail, upahnya bagi orang yang lalai di dalam sembahnya, di dalam sholatnya ya, sedang sholat tapi pikirannya melayang kemana-mana. Nah kebetulan netizen waktu itu pernah bertanya bahwa apa arti fawailul lil musallin ya. Itu sebenarnya itu upahnya orang yang lalai di dalam sembahnya. Sedang sholat itu lalai pikirannya kemana-mana, pikirannya melayang, pikirannya kemana-mana, padahal sedang sholat. Nah itu lalai di dalam sembahyangnya. Itu maka fawailul lil musallin allazinahum an sholatihim sahun. Neraka wail upahnya bagi orang yang lalai pada saat sholatnya. Nah itu sebenarnya. Itu artinya ya. Nah itu. Sedang sholat tapi pikiran melayang kemana-mana maksudnya. Lalai jadinya. Itu orang yang diupah dengan neraka yang dingin. Begitu. As-sholatu zikri ya. Nah as-sholatu zikri. Sholat itu adalah ingat sebenarnya ya. Ingat Allah. Hanya Allah saja maksudnya pikiran kita. Pusatkan pikiran. Jangan melayang kemana-mana ke pekerjaan. Jangan melayang pikir. Padahal sedang sholat ini maksudnya. Pada sedang sholat. Pikirannya melayang ke pekerjaan. Melayang ke pacarnya. Melayang pikirannya kemana-mana maksudnya. Nah itu tidak boleh. Hanya Allah saja yang ada di dalam ingatan kita. Sampai kita selesai sembahyang, dari awal kita sholat sampai selesai kita sholat,
kita harus pusatkan pikiran hanya kepada Allah saja. Jangan kemana-mana. Itu maksudnya pada diri yang menghidupkan. Baru hidup jadinya diri ini. Begitu. As-sholatu wad-do, ya. Sholat itu adalah doa sebenarnya. Kata Rasulullah, ya, doa itu adalah otak daripada ibadah. Otaknya ibadah itu doa sebenarnya, ya. Nah itu. Otaknya ibadah itu adalah doa. Yang bikin kita bingung, ya. Bikin kita bingung itu ada kata sembahyang, ada kata sholat, ada kata ibadah. Ini bikin kita bingung karena kata sembahyang itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata ibadah itu, sembah itu artinya serah, sembahyang ini, sembah itu artinya serah, yang itu hanya yang kuasa maksudnya. Nah, ada kata sholat, bahasa Arab ini ya, sholat itu artinya doa ya. Ada kata ibadah, ibadah itu bahasa agama ya, artinya adalah doa. Sehingga Rasulullah mengatakan ya, sholat itu adalah otaknya daripada sholat itu adalah doa, kata Rasulullah ya. Doa itu adalah otaknya daripada ibadah. Begitu. Contoh ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini berarti kita meminta ya, meminta petunjuk jalan. Itulah doa. Itu namanya permohonan karena kita meminta. Nah itu. Yang meminta dengan yang dimintai ya, apakah itu berbeda tempat? Nah, yang kita minta, tempat yang meminta dengan yang kita mintai, apakah itu berbeda tempat? Tidak sebenarnya. Satu hidup, nah itu satu rasa sebenarnya, satu wujud sebenarnya pada Allah kumpulnya. Bismillah jadinya begitu sebenarnya ya. Leher gatal jadi teriak-teriak. Ad-dinul aklu ya, agama itu adalah akal sebenarnya. Bagi orang yang berpikir ya, akal bagi orang yang berpikir. Kesempurnaan Allah itu pada insan ya, tempatnya. Yang pahamnya paham Allah, hanya Allah saja pemahamannya, begitu saja udah. Yang kosong hatinya, hanya Allah saja yang ada. Nah, hanya Allah saja yang ada, kosong sudah, sama dengan seperti kita tadi dalam sembahyang itu, kosongkan segala-galanya, hanya Allah saja yang ada dalam pemikiran, hanya Allah saja yang ada dalam kalam, hanya Allah saja dalam gerak, dalam segala-galanya. Begitu cara sembah yang benar maksudnya, jangan pikiran kita melayang kemana-mana maksudnya ya. Nah itu syaratnya untuk bisa mengenal pada Allah ya. Pintar-pintar sekalian, kalau memang bodoh-bodoh sekalian. Itulah orang-orang yang bisa paham keilmuan ini ya, ilmu makrifat ini maksudnya. Pada ilmu fikih ya, suka menoleh ke kiri dan ke kanan. Itu pada ilmu fikih. Maka kita ada salam ke kiri dan ada salam ke kanan. Kita ini ragu-ragu sebenarnya. Nah, disitulah yang akan membatasi kita dalam keilmuan, sehingga yang akan menggagalkan kita masuk dalam keilmuan ini ragu, bimbang dan bosan. Nah itu jangan sampai bosan ya, apalagi kita ragu, apalagi kita bimbang seperti itu. Maka jangan suka menoleh ke belakang, jangan suka menoleh ke kiri dan ke kanan. Sebenarnya lurus saja sudah begitu. Tidak mau lepas dari keakuan dirinya. Karena manusia itu mengaku-ngaku ya. Akui dirinya. Merasa dirinya yang mampu dan bisa bergerak, berkalam. Dan melakukan segala hal perbuatan. Sampai sembahyang pun menganggap dirinya yang mampu dan bisa melakukan. Nah ini yang menjadi hijab besarnya manusia kepada Allah. Tidak bisa mengembalikan diri hanya kepada Allah saja. Begitu yang tunggal ya. Kepada Allah saja yang esa, yang ahad ya. Itu laisa dengan sendirinya. Kiblat yang hak itu menghadap kepada zatnya Allah. Tuh kiblat yang hak itu kita harus menghadap kepada zatnya Allah. Yang hidup menghidupkan pada wujud
serta rasa yang menjadi satu nama. Bismillah namanya. Begitu. Nama nampakkan wujud diri pada diri, sembah diri, ingat diri pada yang satu tunggal esa dengan sendirinya. Allah itu yang satu. Nah itu ada 3 hukum di dalam sembah, fi'li, qauli, dan kalbu ya. Secara lisan atau menyebut. Itu namanya sembahnya lidah. Sebenarnya berarti sembah lidah saja yang kita sembahkan. Maksudnya secara badan atau peragaan itu namanya sembahnya badan. Nah kalau kita peragakan, ingat Allah, ingat kehendak Allah, nah itu namanya sembahnya badan, sembah gerak ya. Nah, itu secara kalbu atau menggunakan angan-angan, pikiran, mengingat itu namanya sholat doim yang tiada putusnya mengingat ya. Allah ingat diri sebenarnya. Yang mengingat dan diingat itu zat. Nah, yang mengingat dan mengingat itu zat yang hidup pada diri. Sebenarnya itulah sembah yang khusyuk, tawaddu, mengikuti setiap gerak, langkah, kehendak, pendengaran, napas, dan seterusnya. Ikuti gerak, ikuti napas. Begitu sebenarnya. Tiada lupa dan luput, tiada kenal siang dan malam, selalu mengingat kepada Allah. Ya, tidak kenal jam, tidak kenal detik ya. Nah, tidak kenal waktu, selalu bergerak merasa bareng beserta dengan Allah. Selalu memandang merasa bareng dengan Allah, selalu berkalam merasa bareng dengan Allah, selalu melangkah bareng dengan Allah. Jadi Allah gerak diri, Allah kalam diri, Allah lihat diri, Allah pandang diri, Allah dengar diri. Sebenarnya jadinya semua itu tidak lain hanyalah kepada Allah kembalinya. Begitu. Sembah secara kemaluan pun tiada melupakan Allah, karena itulah yang akan mendatangkan nikmat yang sungguh luar biasa di dalam Rasul, rasa rahasia diri. Sebenarnya kullu nikmatin fa minallah. Ya, tiada nikmat yang terindah selain daripada nikmat perjumpaan dengan Allah. Zuk ya. Nah, itu tidak ada nikmat yang lebih indah selain daripada berjumpa dengan Allah. Sebenarnya semua itu datangnya hanyalah dari Allah, dan semua itu akan kembalinya kepada Allah. Dan semua itu disertai dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jangan cuma di lidah saja maksudnya. Itu sebagai kunci daripada ilmu. Maka dari Allah untuk Allah dan dengan Allah ya. Nah, kalau kita tidak hafal, tidak ingat dari Allah untuk Allah dan dengan Allah, maka segala macam pertanyaan tidak akan pernah bisa terjawab ya. Nah, kalau kita tidak lepas dari innalillah itu, dari Allah untuk Allah dan dengan Allah itu, insya Allah segala macam pertanyaan itu akan terjawab. Begitu, itu sebagai kunci daripada ilmu ya. Ingat itu ya, hafal itu maksudnya. Pandanglah Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya. Kita harus pandang ya, seolah-olah kita melihatnya, bukan seolah-olah lagi ya. Nyatakan, nampakkan pada diri zahir maupun batin, nampakkan pada alam nyata ini. Begitu. Jika engkau tiada melihatnya, ya, jika engkau tiada melihatnya, sesungguhnya Allah selalu memandangmu. Itu kalau kita merasa diri tidak mampu dan tidak bisa melihat Allah, tapi kita harus merasa bahwa Allah itu selalu melihat kita. Begitu. Ingatlah akan Tuhanmu di dalam segala macam kehendak. Di dalam gerak kita, cara kita sehari-hari ini, ingat Allah. Begitu maksudnya. Itulah zikir, itulah ingat ya. Dari takbiratul ihram ya sampai salam, jangan pernah melupakan Allah. Jangan sampai kita dikatakan lalai di dalam sembah kita. Sedang menyembah tapi pikiran melayang kemana-mana. Maksudnya ya, apabila batinmu lalai sekejap pun mengingat kepada Allah pada waktu sembahyang, maksudnya ya, fawailul lil musallin, neraka wail upah kita. Begitu.
Solat yang khusyuk tawadu itu solat yang tiada lupa dan tiada luput. Hati, ya, nyawa tiada luput hatinya, walau sekejap mengingat kepada Allah. Sedikit pun tidak pernah melupakan Allah. Di luar sembahyang pun seperti itu sebenarnya. Tidak pernah melupakan Allah. Siang dan malam tiada habis, tiada henti, tiada bosan. Sebenarnya selalu mengingat Allah setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap siang dan malam. Intinya tiada pernah putusnya mengingat kepada Allah. Itulah zikir sebenarnya. Dari waktu ke waktu, jika mampu seperti itu, akan disambungkan menjadi tiada pernah putusnya sembah atau serah kepada Allah. Akan disambungkan, maksudnya begini ya. Sekarang kita sholat zuhur, kita konsentrasi pikiran dari awal sampai akhir sholat, tidak pernah melayang pikiran kita kemana-mana. Terus kita sholat asar juga seperti itu, sholat maghrib juga seperti itu, sholat isya juga seperti itu, dan subuh juga seperti itu. Insya Allah kalau kita mampu dan bisa seperti itu, tidak melayang pikiran kita, berarti tidak lalai pikiran kita kepada Allah pada waktu sembah. Dalam artinya akan disambungkan oleh Allah yang jarak putusnya itu dari zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Akan disambungkan oleh Allah kalau kita mampu sembah seperti itu caranya. Akhirnya menjadilah sembah yang tiada berkeputusan, begitu. Tapi kalau pikiran kita di dalam sembahyang saja, pikiran kita melayang kemana-mana, ya, ke pekerjaan kemanapun arah pikiran kita, apa yang kita lakukan, aktivitas kita hari-hari, akhirnya apalah apa yang mau diputus, mau disambungkan. Sedangkan pada saat sholat saja putus mengingat kepada Allah. Nah, kalau bisa di luar sholat pun setiap gerak kita, setiap kehendak kita, setiap langkah kita, setiap pandangan, setiap kalam, setiap hembusan napas kita tiada pernah melupakan Allah. Itu cara orang-orang makrifat. Lalai hatinya jadinya kalau kita tidak pernah mengingat kepada Allah. Nah, berarti kita melupakan Allah. Sesungguhnya Allah akan melupakan kita. Kalau kita selalu mengingat kepada Allah, berarti Allah akan selalu mengingat kita di dalam zatnya, kalau kita di dalam batin. Begitu. Lalai hatinya pada waktu sholat. Nah, sedangkan waktu sholatnya saja kita sudah lalai. Pikiran melayang kemana-mana, ya. Melayang kemana-mana. Capek saja yang didapatkan. Nah, tidak ada upah. Tapi kebanyakan kita hanya upah saja yang kita mau. Padahal kita menjalankan semau-mau kita. Begitu. Akhirnya tidak ada upah sama sekali. Akhirnya kita tidak akan mendapatkan surga itu. Nah itu. Malah upah yang diharapkan seperti mimpi di siang bolong. Jadinya jangan sampai seperti itu. Sama seperti kita kerja tapi kalau tidak digaji bagaimana. Seperti itu. Nah makanya supaya kita betul-betul mendapatkan gaji, kita kerja yang betul-betul, kerja yang baik, kerja yang sempurna, kerja yang rajin. Seperti itu juga di dalam ibadah. Maka ibadahlah yang sempurna, paham keilmuan, begitu. Maksudnya ya, karena segala sesuatu itu harus kita jalankan dengan beserta ilmunya, pemahamannya. Kalau kita tidak paham keilmuan, dalam artinya sia-sia perbuatan kita. Begitu saja intinya ya. Carilah pemiliknya surga itu. Nah, pemilik surga yang kita cari, jangan cari surga ya. Dan dekati serapat-rapatnya seperti engkau seperti engkau merasa seperti kita merasa kekasih kita, dambaan hati kita dekat ya, maksudnya begitu ya, supaya kita betul-betul merasa dekat seperti kekasih kita. Bagaimana rasanya kedekatan kita dengan kekasih kita, seperti itu juga rasa kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Dia, selalu ingin berjumpa Dia, selalu terbayang-bayang wajah si Dia. Seperti itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semua itu adalah nyata, tajali, nampak di hadapan kita. Itulah Allah, kebesarannya Allah maksudnya. Itu seperti itulah kebesarannya Allah
Ya, caranya Allah maksudnya menciptakan, mengadakan dirinya dari tidak terlihat sehingga menjadi nyata. Ini maka disebut dengan tajali nyata. Allah itu tajali nyata, nampak jelas di hadapan mata sebenarnya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, aku tidak akan menyembah Tuhanku jika aku tiada mengenal dia. Nah itu, maka Sayyidina Ali tidak mau menyembah kepada Allah kalau dia tidak kenal, kalau dia tidak melihat. Aku tidak akan menyembah Tuhanku jika aku tiada melihat dia. Nah, seperti itu. Renungkan baik-baik kata-kata ini ya. Insya Allah dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kita tahu maksud dan tujuan dari perkataan dan tidak menimbulkan maksudnya salah paham. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh netizen, ya. Dan sebagai ucapan terakhir saya adalah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.